Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah di mana malam ini, malam Rabu, Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan juga bertatap muka bersama di masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah Kedai Aceh. Selawat pada salam mari selalu kita senantiasa kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada malam ini Puji Tuhan dan seluruh jamaah kita semua masih setia mendengarkan hadis-hadis dari beliau tentang cerita-cerita yang asyik, unik dan menarik, hal-hal yang gaib yang belum pernah terbayangkan, belum pernah terfikirkan apa yang kira-kira terjadi dalam kehidupan kita mendatang. Kita ketahui bersama kehidupan kita sudah melewati beberapa fase. Dulu kita berada di alam azali, lalu kita berpindah ke alam sulbi, kita berpindah ke alam rahim di bunda kita, lalu kita hadir ke dunia ini. Untuk nantinya kita akan berpindah lagi ke alam barzah. Dan kita sudah cerita, hari ini kita akan cerita di alam yang terakhir, yaitu di alam akhirat. Nah, di alam akhirat ini ada beberapa fase kehidupan kita. Ada yang pertama, kita dibangkitkan dari kubur kita dan berjalan kepada mahsyar. Selanjutnya, setelah melewati huru hara mizan, di mana ditimbang amal kita yang baik yang pernah kita lakukan selama di dunia, termasuk dari malam ini kita berniat iktikaf di masjid ini, mendengarkan pengajian, dan termasuk tadi sholat maghrib berjamaah, nantinya kita sholat isya berjamaah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan ditimbang dibandingkan dengan keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan juga, sampai akhirnya kita tiba pada dua pilihan, syurga atau neraka. Nah, malam ini kita akan bahas setelah kita mengajar. Mungkin kita kilas balik minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bercerita saat Allah memutuskan perkara di antara dua orang yang saling menzalimi atau menzalimi orang lain, maka diambil kebaikan dari orang yang menzalimi diberikan kepada orang yang dizalimi, lalu diberikan keburukan dari orang yang ditimpakan kepada orang yang dizalimi. Maka kata Allah, kamu bisa masuk surga. Pada Nabi Musa katakan kepada umat, kamu bisa masuk surga asal melakukan satu perkara. Apa itu? Buatlah musuhmu senang. Jangan ada musuh, jangan ada orang yang marah dan benci kepada kita. Artinya kita maaf kepada musuh-musuh kita. Baiklah urutnya kita yang berdoa. Masalah selesaikan di dunia. Jangan sampai ditugih di akhirat, karena kita nggak bawa ATM, kita nggak bawa uang ke akhirat. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, bagaimana bila musuh-musuh kami sudah mati, sudah meninggal sehingga kami tidak bisa meminta maaf lagi? Allah berkata, mintalah maaf kepadaku, kata Allah, zat yang hidup dan tidak mati selamanya. Caranya, kata Allah, bila kamu pernah berbuat dosa kepada manusia dan dia sudah meninggal, maka mintalah maaf dengan yang pertama, empat perkara. Yang pertama, menyesal hati kita, istighfar dan lidah kita, tumpahkan air mata, lalu beribadah dengan tubuh kita, kirimkan pahalanya kepada orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah pahala yang kita timbun hari ini bisa untuk membayar di akhirat nantinya bagi orang yang pernah terzalimi oleh tangan kita, lidah kita, serta tingkah laku kita di dunia. Baik, kita masuki pengajian malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir malam ini jemaah Masjid Al-Falah Kedai Aceh, Allah berikan rahmat, kesehatan dan juga keberkahan dengan berkat ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu tasi'u wal 'ishruna fi dzikri qurbil jannati. Bermula ini itu adalah bab ke-29. Tak terasa bab 29 sudah kita pada menyatakan dekatnya surga. Jadi ini kita belum bercerita neraka, belum bercerita panasnya kiamat sudah, tentang kejadian-kejadian yang dahsyat belum di hari kiamat.
belum cerita juga tentang buku catatan di hari kiamat, tapi pengarang menjelaskan dulu tentang didekatkan surga supaya menjadi motivasi bagi kita para pendengar dan para penyimak daripada kitab beliau. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan. Uzlifat adalah fi'il majhul. Uzlifa dari azlafa, marfu'nya, majhulnya uzlifa. Karena jannah berupa ta'nis, berupa dianggap perempuan, uzlifat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan dinampakkan neraka jahim bagi orang yang berdosa. Ada yang tahu ini surat apa, ayat berapa? Al-Quran atau pernah baca? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 90. Jadi boleh dibuka di Al-Quran, nanti boleh lihat tafsirnya atau terjemahnya. Surga itu didekatkan. Artinya apa? Posisi surga itu sebenarnya tidak permanen. Jadi bisa gehu kena gede. Posisinya bisa ditarik, bisa diperdekat, bisa diperjauh. Kenapa? Ini dia dari Al-Quran. Posisi surga itu tidak standby, tidak posisinya mentok di satu tempat, tapi bisa digeser. Nah, di sini diceritakan. Wa fil akhbari, dalam sebuah hadis diceritakan dari Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati, apabila datanglah hari kiamat, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, qarribil jannata, dekatkanlah surga, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kita kemarin sedang berdiri di padang mahsyar, surganya di sana. Jadi bukan kita yang disuruh ke surga, surga dekatkan ke sini. Allah. Saking segitu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Lalu kata Allah kepada malaikat Jibril, wa barrizil jahim lil ghawin, dan tampakkanlah neraka jahim bagi orang yang berdosa. Jadi neraka jahim itu punya pintu, pintunya disuruh buka. Jadi posisi neraka jahim memang di dekat surat Al-Mustaqim, di dekat mizan, tempat kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Fatasirul jannatu ila yaminil arsy, maka jadilah surga berada pada sebelah kanan arasy. Sehingga sana arasy di tengah, surga berada di sebelah kanan. Wal jahimu ila yasaril arasy, dan jahim berada di sebelah kiri arasy. Tsumma yamuddu siratu 'alan nar, kemudian dipanjangkan, berjalanlah sirat, dihamparkan atau berdiri atau dibentangkan siratnya jembatan di atas neraka. Wa yansubul mizan, dan didirikanlah neraca atau timbangan. Ini cerita kita baru berdiri pada masyarakat, belum ada masuk surga, belum ada masuk neraka, tapi posisinya surga diperdekat, neraka jahim dinampakkan, siratal mustaqim dibentangkan di atas neraka, dan posisi mizan didirikan di depan posisi siratal mustaqim. Jadi posisi surga itu sebelah kanan arasy, sedangkan posisi jembatan itu melewati neraka. Apakah berbelok? Nanti kita coba lihat. Tapi ceritanya jembatan ini memang menuju ke surga. Artinya mungkin posisinya dia kan ada menanjak, lurus, dan turun dari siratal mustaqim. Nanti kita cerita siratal mustaqim. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, aina syafi'i, di manakah nabi pilihanku Adam, yaitu Adamu, wa aina khalili, dan di manakah Khalili. Khalil ini sahabatku, karena kalau Habibi nanti kekasihku ada di Rasulullah. Di manakah Khalil? Khalilullah yaitu Ibrahim, temanku atau sahabatku. Wa aina kalimi, dan di manakah kalamku? Kalamku artinya yang pernah berkata-kata denganku, yaitu Musa. Wa aina ruhi, Isa, dan di manakah ruhku? Isa. Wa aina habibi Muhammad, di manakah kekasihku Muhammad? 5 nabi yang dipanggil, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad.
Dia ada 5 nabi yang dipanggil oleh Allah pada saat sudah didirikan mizan. Kenapa Adam disebut Safiullah, pilihan Allah? Karena Nabi Adam yang pertama dipilih untuk menjadi manusia pertama di bumi. Jadi memang dia pilihan Allah, Safiullah. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah karena beliau memang setia sekali kepada Allah, bahkan anaknya sendiri mau dikorbankan. Kalau Nabi Musa Kalimullah memang berbicara dengan Allah. Nabi Isa disebut Ruhullah karena posisi Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Jadi proses kelahiran beliau memang sangat ajaib sekali. Sedangkan Nabi Muhammad memang kecintaan kasih Allah, dan seluruh apa yang ada pada nabi lainnya ada pada Nabi Muhammad. Apa perintah Allah untuk 5 nabi ini? Qifu an yaminil mizan, berdirilah kalian di sebelah kanan mizan. Makanya nanti ada cerita Nabi Muhammad duduk syurban dan posisi ceritanya. Summa yaqulu Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga surga. Ya Ridwan, iftah abwabal jinan, bukakanlah pintu surga. Wa ya Malik, wahai malaikat Malik, iftah abwabal nirani, bukakanlah pintu neraka. Summa yajibu malakul rahmati bil hilali wa malakul azabi bil idlali was salasili. Kemudian datanglah malaikat rahmat dengan membawa tali kekang kuda, dan malaikat azab dengan membawa rantai idlal was salasil dan ikatan. Jadi tali untuk mengikat orang-orang yang salasil itu tali temali, artinya kalau yang panjang sekali, sedangkan iqlal ini posisinya berupa rantai besi. Wa athwabu minal qitrani, dan pakaian daripada aspal. Ini baju yang dipakaikan untuk penghuni neraka. Qitran ini seperti ter atau aspal, minyak hitam yang digunakan untuk melapisi jalan, qitran disebut. Di posisi ini dibawa oleh malaikat azab, karena dia sudah mempersiapkan untuk persiapan orang-orang yang mau ditarik, dihela, dibawa masuk ke dalam neraka. Wa yunadil munadi, dan dipanggil oleh yang memanggil, ya ma'syaral khalaiqi, wahai seluruh kepala makhluk, unduru ilal mizan, cobalah tengok, cobalah lihat kalian semua kepada mizan. Fa innahu yuzanu amalu fulan ibni fulanin, sesungguhnya pada saat ini sedang ditimbangkan amalan fulan bin fulin. Kemudian tsumma yunadil munadi, kemudian memanggil orang yang menyeru, ya ahlal jannati khuludun bila mautin, wa ya ahlal nari khuludun bila mautin. Wahai ahli surga, wahai ahli surga, kamu kekal tanpa kematian, dan wahai ahli neraka, kamu kekal tanpa kematian. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka inilah firman Allah Ta'ala, wa anzirhum yaumal hasrati idza qudiyal amru, dan berikan kabar takut bagi mereka, seluruh jemaah Masjid Gede Aceh, bagi anak kita, saudara kita, teman kita, istri kita, suami kita. Allah perintahkan kepada Rasulullah, berikan kabar takut. Anzir adalah kabar takut. Rasulullah hadir sebagai basyirah wa nadhira, memberi kabar gembira dan kabar takut. Berikan kabar takut kepada mereka yaumal hasrati, pada hari penyesalan, idza qudiyal amru, saat urusan sudah diputuskan. Nah, ini cerita malam ini kita bercerita dan saya ulangi lagi tentang surga yang didekatkan. Surga kita dipanggil oleh Allah malaikat Jibril, suruh dekatkan surga, berada di sebelah kanan arash. Neraka Jahannam, neraka Jahim itu berada di sebelah kiri arash. Lalu Allah memerintahkan 5 nabi berdiri di samping kanan mizan. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Lalu Allah berfirman, Ridwan buka pintu surga, Malik buka pintu neraka. Kemudian semua kita ada halu-halu, ada yang panggil. Pemanggilnya berupa malaikat, tidak disebut namanya siapa. Wahai semua makhluk, unduru, lihat semuanya. Jadi tanyok dengan saatnya, tidak boleh lalai. Anjir dengan anjing ada lebih rumah. Baca ustaz lebih
nggak boleh. Semua unduru, semua lihat. Apa yang dikatakan? Unduru ilal mizan, lihat cek, lihat timbangan, lihat papan pengumuman, lihat TV yang ada di depan. Kita disuruh perhatikan. Fa innahu yuzanu amalu fulan ibni fulan. Ini sedang ditimbang amalan siapa? Ditimbang amalan saya, Reza bin Abdul. Semua harus lihat. Orang tua kita lihat, anak kita lihat, seluruh tetangga kita lihat, anak buah kita lihat, atasan kita lihat, harus lihat. Gak boleh gak lihat. Di saat itulah bila kita membuat keburukan, semua orang ikalan berukdanyo. Seluruh urun ikalan berukdanyo. Hidupnya anda tidak sombong. Di akhirat, alah, hampir mereka mungkin kan orang yang lalai kalau mungkin mereka dan lebih enggak ada yang dengar, enggak boleh dengar, enggak boleh kalau lebih. Saat sedang disidang satu-satu orang, semua harus lihat. Bilang santak per detik permasalahan diselesaikan. Bak aja bersepit ada manok kau. Po ada manok hoi. Nyo ada manok orang. Nah ada pun bersepit oh hana. Kibat ikhlas ada manok orang mencupit nyo. Hana. Di dunia mungkin kita bisa ikhlas, di akhirat kita melihat peluang. Bagaimana kita melihat peluang ini, opportunity ini. Sembahyang kita pas-pasan. Bila ada kemungkinan tambah pahala lagi, ini hidup dunia. Kalau di dunia kita minta maaf, mungkin bagi rumah anak manok. Tapi di akhirat, ya Allah saya tak mau. Anak manok ganto dengan pahala umrah, ganto pahala haji. Panggil orang yang komplain, dihadapkan, ditimbang, bisa lagi. Jadi lama sekali. Satu-satu orang setiap disidang lama sekali. Misalnya hidup saya 60 tahun. Bapak ibu semuanya yang nonton lebih 60 tahun. Kenapa? Setiap satu detik bermasalah dipanggil orang bermasalah. Baru lempang apabila saya sudah pulang beli anak bapak mula. Semayang kita pulang beli anak sokalan lembu, anak yang komplain. Mungkin kita lempang. Tapi bila kita bersinggungan dengan orang lain, ajak dia enggak ugo. Wadah ajak dia nyopi gedor dan duduk. Wadah ajak ada mongkok jendela orang terbuka, kita melihat ke dalam. Dia kadang-kadang duduk dengan doa je. Dipanggil orang tu, kamu ikhlas? Ada orang yang lihat kamu? Hana. Nah, ikhlas putra kando. Lo berikhlas lebih pahala sembahyang sunat duha 2 rakaat. Jauh deh pahalanya betul. Nah, ikupi yang ada bayi. Adapun kue, acok deh apa? Pegang 2 apa? Mungkin kita lupa. Tapi di sana diputar lagi. Poh kedai kopi panggil. Kalau di dunia kita sudah minta maaf, mungkin selesai masalahnya. Kalau di akhirat, urangnya urang amalan. Kebanyakan orang pastinya di situ ingin amalannya bertambah. Makanya hati-hati. Saat itu jangankan antara kita sesama tetangga, antara orang tua sekalipun dan anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Abang tanya, adik tanya, hai, kami sembahyangkah berdua ke Bigelo masih amalan anak suami. Tanya mana? Enggak tahu kita dengan nasib kita. Abang kita minta hadapi. Ada orang tanya lagi hadapi. Urang sih dengan anak juga begitu. Ada orang tua yang mau masuk surga, anaknya komplain. Ya Allah, jangan izinkan orang tuaku masuk surga. Karena aku tidak sholat, orang tuaku tidak pernah menyuruh. Akhirnya orang tua dipanggil lagi. Padahal tadi sudah lempang, sudah masuk surga. Hati-hati dengan anak kita, hati-hati dengan saudara kita. Jaga amalan kita, jangan sempat bersinggungan dengan orang lain. Karena uronya malam nyomunya pikir nyohan dengan malamnya. Pak, kira-kira umur apa dia? Umur 60, 40, 50.
Kalau kita punya satu hari kita punya 5 waktu sholat, 40 tahun, 40 kali 365 hari kali 5 kali waktu sholat. Sudahkah kita yakin semua sholat kita sudah benar? Sudahkah kita yakin sholat kita diterima oleh Allah? Kalau amalan kita sudah cukup, yakinkah kita tidak bersinggungan dengan orang lain? Adakah dosa kita ke orang lain yang kira-kira mengurangi sholat kita? Ini yang perlu kita hati-hati. Makanya kontrol. Dan yang perlu kita ketakutan di pengajian malam ini, semua orang diperintahkan melihat amalan kita. Jadi tidak ada cerita orang yang tidak melihat. Oh mungkin umurnya anak-anak enggak. Semua orang lihat. Yang enggak lihat harus lihat. Pastikan hari ini kalau kita punya masalah, punya dosa kepada orang-orang di sekitar kita, minta maaf. Karena kesempatan kita nggak tahu kapan batasnya. Bisa jadi malam ini. Banyak orang-orang sahabat kita, teman kita yang hari ini kemana? Sudah nggak ada lagi bersama kita. Bahkan orang yang lebih muda dari kita. Teman-teman saya baru kemarin di PK, lebih muda dari saya, teman saya juga meninggalkan di Tusuk. Udah kenal ketiga gara-gara asam urat, lalu banyak minum obat asam urat, kena ginjal, gagal ginjal, meninggal. Padahal umurnya muda dari saya sekitar 4 tahun. Iya. Bedanya sebagai orang tua, kita punya anak, kita telah menyuruh anak kita untuk pergi ngaji, Ya. dan kita sudah suruh mereka untuk salat. Ya. Setiap masuk untuk salat kita suruh mereka untuk salat. Ya. Semuanya kita suruh. Tetapi dia yang keras, menyeleweng, dia pergi. Tapi kita gede mereka bukan disebut dia pergi. Iya. Kepada pergi. Sampai gitu katanya. Apakah nanti di hari kemudian yang kira apa tidak masuk surga? Dipanggil lagi oleh anak kita. Anak itu dikonflik dengan orang, tidak masuk dunia. Enggak. Lalu soal kepala keluarga sang ayah yang sudah menjalankan perintah Rasulullah, murusabiyah bisolah, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7. Ya. Umur 7 kita sudah suruh perintah, nak sholat. Ya. Nak sholat. Umur 10 artinya kita sudah perintahkan dia 3 tahun namanya. 3 kali 365 hari kali 5 kali waktu sholat. Setiap waktu sholat semayang subuh, semayang dulu, semayang asar tanpa pukul. Enggak, umur 7. Umur 10 tahun dia semayang. Kita sudah suruh sebanyak itu, masih melanggar pukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Dia kayak pok, walaupun bukan pok, dan jinun. Umur 10. Ini umur sudah 13, umur sudah 15, umur sudah 17. Kita sudah ingatkan, sembahyang bukan tugas lagi kita untuk mengingatkan. Kalau dia balik dan kita sudah perintahkan dia dari umur 7, kita sudah lepas kewajiban. Saat dia tetap tidak sholat, maka kain kawin. Hanya sembahyang, karena dia urusan dunia. Jadi hanya patut kepada wajib baik banget kan. Pada saat ubat kalau dia jemput dia. Kalau jemput Pak Alimba, kalau jemput Pak Udaya, Raya belum nanya. Kan salah wajib anak jemput anaknya yang tak mau ngaji. Jadi kewajiban urunsi untuk jemput kali ubud, tapi anaknya tetap membangkang dan tetap petang, itu sudah dosa dia sendiri. Saat seorang anak laki-laki sudah balik, maka seluruh kewajiban itu sudah tertanggung di atas dia. Dia sudah mukallaf, artinya sudah punya beban sendiri. Tidak lagi beban orang tuanya, kecuali dari umur 7 hana giyu, umur 10 hana gepoh, hana gepingan, hana getadip. Dia enggak sama orang tuanya dan kunci anak berumur dari umur 7 no. Tiba-tiba dia enggak tahu memang hidupku sembahyangnya wajib. Hidupku bapak memang harus diambil. Hidupku pokoknya jika mengurusi. Nah, di situ dia bisa tuntut posisinya. Tapi kalau memang dari kecil nak aja ubud, ayo sembahyang kabina.
Nyo cerita lagi nah yang umur 20 boleh batak, imangan dengan preman, imangan dengan ulur batak, atau dia sudah kawin, dia sudah punya rumah sendiri, di situ dia tidak sholat lagi. Itu bukan dosa kita lagi dan tidak ada dosa orang tua sampai ke situ. Jadi ini hana syar'i. Jadi kalau anak sudah balik, anak laki-laki sudah balik, bahkan makannya saja tidak lagi kita tanggung. Nya hana wajib kita ibu, nyo kali balik. Tapi alina kita juga tidak lagi bersangkut dosa dia kalau dia masih batasan belum kawin. Cuman ceritanya kalau dia belum kawin, buji mana tanggung, nafkahnya masih di kita. Tapi dosanya kalau dia sudah balik sudah di dia. Nah, tugas kita orang tua untuk mengontrol sebatas mengontrol, peingat BPC peingat. Tapi hana wajib tak dili. Azan subuh tak pukul. Ne ka subuh. Bedah. Tugas kita bangunkan. Hana wajib tak kontrol, tak mati, tak jaga haji, tak teh di sampai tu umur 20 tahun. Hana wajib kita nyo tak teh tempat bayar, tak bayar enggak lagi. Itu sudah kita sudah kita lakukan umur 7 jam. Umur 20 hana payah tingkat lagi ya. Kalau dia tipu kita, ikirnya kalau sembahyang kali. Padahal kalau sembahyang itu enggak lagi dosa kita. Karena dia sudah tahu cerita yang dosa orang tua dan bisa ditarik kembali ke neraka oleh anak adalah orang tua yang tidak mengajarkan anak. Nah, urun sih ada yang kawin 4, lalu anaknya enggak tahu pun siapa namanya. Dia tinggal entah sama siapa, lain naik sembahyang ataupun anak usake, pokok jiro urusan pujak orang pujak itu yang dia tuntut. Saya enggak pernah diajar oleh si kantong untuk penolong untuk sembahyang wajib karena dia tinggal di gunung atau tinggal di mana. Nah, posisi ini bahaya. Jadi karena memang tidak ada beban tanggung jawab orang tua. Apabila seorang anak perempuan, tugas kita mengingatkan. Begitu dia balik, itu sudah dia tanggung sendiri dosanya. Begitu dia menikah, yang kita pindahkan kepada suaminya atau menantu kita adalah tanggung jawab mengontrol ini, bukan tanggung jawab dosa dia. Si perempuan ini tidak sholat dari jamun, begitu dapat kawin nya berarti desya di mandum adalah kok enggak. Desyanya atas dia. Kalau dia mau dia kata salat, bukan suaminya yang wajib kata salat. Yang wajib kata salat tetap dia. Bila si anak perempuan ini sudah kita nikahkan, maka kewajiban kontrolnya itu sudah di suami. Jadi sang bapak tidak perlu lagi telepon subuh-subuh, "Nek, kebedah sembahyang." Enggak perlu lagi. Tugas suaminya lah yang bangunkan. Dek, bangun sholat, sudah waktu subuh. Itu sudah tanggung jawab suami untuk mengingatkan. Bila tidak mau sholat atau nipu juga suami, itu enggak dosa suami juga. Dek, kalau sembahyang, kabang non jauh ke dalam sembahyang, ada enggak sembahyang? Itu juga tidak dosa suami. Jadi agama tidak memberatkan kita dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Lalu dah jauh tugas tanya orang sih dah jauh melihat tanya, iji hari dah mungkin. Kalau dah tak udah ya, iji hari ya, jauh lah ini belum mulai itu. Itu enggak dosa orang tua, karena kita sudah melakukan tugas kita. Tak pujuk pak ulama, tak pujuk pak tengku. Tugasnya untuk mengajarkan. Saat kita sudah memberikan dia ke tempat pendidikan, sudah tajuk pak jabut, kita berikan kedaya pada pengajian, pesantren, kalau tak ingat. Tugas kita sebenarnya sudah selesai. Tinggal kalau mau bantu kontrol. Sebisa kita, semampu kita. Anak-anak tidak lagi bisa mengkomplain orang tua bila dia sudah diajarkan tapi dia yang salah. Dan saat posisi ini, begitu catatan kehidupan dia diputar, semua orang bisa melihat. Kibat cara Allah itu tidak dalil, tidak berlaku dalil di atas hamba. Kibancara kayu urung si tamang neraka, kamu sudah disuruh oleh orang tua, tapi kamunya yang enggak mau sholat. Jadi di catatan harian kita saat diputar nampak semua. Dan pengadilan Allah adalah seadil-adil pengadilan. Di saat itu sang ayah bisa membela diri, kecuali pada kasus
Tadi ayahnya tidak mengajarkan agama dan tidak memberikan pendidikan agama. Saat kita punya kekurangan, belum Ustaz tak sanggup mengajarkan anak saya sampai tinggi sekali, paling belah-belah sembahyang, dengan lonjok udaya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kenapa? Karena memang kita berharap dia diajarkan oleh orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih paham. Kita sudah memberikan ini tanggung jawab kepada guru ngajiannya. Jadi tanggung jawab kita sudah selesai. Jadi jangan takut sebagai orang tua. Yang penting nada ubud konten. Insya Allah para ulama yang berada di pesantren, di tempat pengajian, di balai, di daerah, mereka lah yang ditugaskan untuk mengajar anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan orang tua yang penting baik gua jemput anak. Jadi kalau kita selama ini kejadian yang kemarin di Tablang, yang anaknya dipaksa mengemis, nggak disuruh sholat, nggak disuruh ngaji, setiap hari disuruh mengemis, setiap hari. Duitnya dipakai oleh ayahnya dan mamanya beli sabu, pesta sabu. Anak ini yang nanti bisa komplain, karena dia nggak pernah disuruh sholat, ngaji pun nggak, disuruh ngemis setiap hari. Kalau dapat dikit dia dipukul lagi. Nah, anak-anak seperti ini yang komplain. Tapi anak kita yang betul terberikan tempat pengajian, tahu dia tentang menghormati ulama, menghormati gurunya, kita ajarkan, di rumah orang tua kamu adalah ayah, di daerah orang tua kamu adalah guru yang gantung unci. Jadi kamu harus kabut dan menghormati guru. Nah, saat kita ajarkan itu kepada anak kita, kita sudah selesai. Kalau kita mau bantu kontrol. Kalau kita sebisa kita, semampu kita, begitu tidak terkontrol, tapi kita sudah kerja ukur, padahal dia nggak ngaji. Nah, itu nggak bisa komplain lagi, karena saat diputar film dia di sana, semua orang melihat bahwa yang salah itu sang anak, bukan lagi sang bapak. Jadi semua mata tertuju padamu, semua orang melihat ke layar kita. Saya lah ala soal, mudah bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak usah takut bagi orang tua. Yang penting tugas kita jangan lupa. Tingkat kita seperti ini udah aman sebenarnya. Yang jangan posisi seperti tadi, posisi anak tak pernah membo anak tanya, ini yang jadi komplain dari anak kita. Nah, bila anak kita sudah mengaji, jadi dia diajarkan di sana tentang 3 ilmu utama, yaitu ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Sebatas ini sudah selesai fardhu'in, dia sudah lepas kewajiban untuk beribadah. Apa kadar lepas fardhu'in tasawuf? Sebatas kita tahu yang mana akhlak terpuji, yang mana akhlak tercela. Apa batas ilmu tauhid? Kita tahu akidah 50 lengkap dengan dalilnya, ijmali dan tafsili. Apa batas lepas fardhu'in daripada ilmu fikih? Kita bisa mengerjakan rukun Islam yang 5. Saat ini sudah bisa kita kerjakan semuanya. Anak kita yang berbudaya, anak bercahaya, tentu anak belum ada meja budaya, tapi lonjok balai pengajian di samping rumah di situ. Boleh. Yang penting dia diajarkan ilmu fardhu'in. Sebatas mana? Sembahyang kait kajir. Puasa kait kajir. Zakat ibadah kena jaket kait kibat syarat jaket. Sudah tahu. Apabila dia sudah wajib haji, dia sudah bisa pergi haji, sudah cukup. Batas itu sudah selesai, rukun Islam yang 5, fikihnya sudah selesai. Tauhidnya, dia kenal siapa Allah, siapa Rasul, dan kenal 50 itikannya. Nah, untuk kita yang mau memperdalam ilmu tauhid, besok ada pengajian Kota Lusmame di Masjid Istiqamah Alun pukul 10 pagi. Bagi yang mau hadir, pemateri adalah Ketua Staf Pusat Ayah Cotrum, dan kita mungkin akan membahas sebuah fenomena yang sangat dahsyat sekali. Artinya yang saya cerita kemarin, ada kejadian di Yapena Alun, seorang ustazah guru yang mengajarkan bahwa Allah tidak bersifat dan tidak, dan Allah itu lahir dari Nabi Muhammad. Jadi kalau mau mengikuti pengajian besok, insya Allah ada pengajian di Masjid Istiqamah. Sekian pengajian kita malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bab 29
29 sudah selesai. Pengajian berikutnya insya Allah kita masuk ke bab 30. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.